Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pecinta masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik itu kita sadari ataupun tidak. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia sempurna, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita agama yang sempurna, sehingga ketika seseorang memeluknya maka ia akan menjadi manusia yang sempurna. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amma ba'du. Teman-teman, Ane sekarang mau sharing-sharing nih tentang bagaimana cara menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan umat. Tapi sebelum masuk ke poin-poin itu, Riri mau sharing tentang apa sih fungsi masjid yang sebenarnya. Masjid pada umumnya digunakan sebagai tempat untuk sholat. Tapi pada dasarnya masjid fungsinya lebih umum daripada itu. Masjid bisa digunakan sebagai tempat istirahat, tempat pertemuan, tempat pendidikan, tempat menghafal Al-Quran. Bahkan di zaman Rasulullah, masjid digunakan sebagai tempat latihan untuk perang, latihan memanah, latihan gulat. Jadi masjid itu sebagai tempat yang sentral, bisa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan yang tidak melanggar syar'i. Kemudian berbicara tentang pendidikan dan pengembangan umat, saya mau sharing nih tentang bagaimana cara jadikan masjid itu sebagai tempat pendidikan umat. Poin yang pertama, pastikan takmir dan masyarakat sekitar itu mendukung akan adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid. Karena jikalau di sekitar masjid itu tidak mendukung akan adanya kegiatan yang ada di masjid, maka akan sulit bagi kita untuk menjalankan kegiatan-kegiatan. Maka buatlah atau edukasi masyarakat itu tentang apa sih fungsi masjid itu. Poin yang kedua, buatlah masyarakat sekitar masjid itu cinta akan ilmu pengetahuan. Cinta ilmu pengetahuan. Karena dengan cinta semua akan berjalan dengan mudah. Kemudian poin yang ketiga, hidupkan masjid dan dukung program-program yang diadakan di masjid itu dengan para pemuda. Karena para pemuda itu tenaganya masih kuat, otaknya masih jernih, otaknya masih belum tercampur hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian poin yang keempat, dasari ilmu itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau meninggalkan dua perkara. Jikalau kita berpegang teguh terhadap dua perkara ini, kita nggak bakal tersesat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian
Poin yang kelima, pelajari Al-Quran, baik itu membaca, tasbih, atau bahkan lebih bagus lagi bisa menghafal Al-Quran. Kemudian poin yang keenam, didiklah anak-anak untuk mencintai Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, karena anak-anak merupakan aset-aset kita yang kita harapkan ketika dia dewasa itu bisa menjadi orang yang bermanfaat dan umat, bahkan bisa lebih baik daripada kita. Kemudian poin yang ketujuh, adakan kajian-kajian ilmiah, adakan seminar-seminar tentang keislaman. Kemudian adakan pelatihan-pelatihan ya, seperti pelatihan jenazah, pelatihan-pelatihan yang memang itu bermanfaat bagi umat. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-9, yaitu dirikan instansi di bawah yayasan masjid, seperti sekolah, TPA, atau bahkan lebih bagus lagi ada kampus yang memang di bawah yayasan masjid. Kenapa harus ada instansi? Karena dengan adanya instansi, pendidikan itu akan lebih langgeng, akan lebih lama bertahan. Itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Umat Islam akan berjaya jikalau masjid itu bisa lebih bermanfaat bagi umat. Masjid itu berjaya, ramai akan adanya jamaah di masjid. Maka jadikanlah masjid itu sebagai tempat yang umat butuhkan. Pesan bagi para pemuda atau bahkan bagi seluruh muslim, jadilah salah satu orang yang membangkitkan kejayaan Islam. Karena nanti di akhir itu akan ditanyakan, masa mudamu kamu gunakan dengan apa? Maka ketika kita bermanfaat bagi umat, kita bisa menjawab dengan mudah, insyaallah. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Jikalau memang ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, maka saya meminta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya Kestori Muhammad Fikri, mahasiswa Studi Ar-Rahmah Surabaya semester 2. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.